yang ketiga semuanya akan ditentukan di game ini. Oke, game penentuan banget dan ya dengan keluarnya Valentina di sini belum tentu untuk win rate-nya juga besar ya. Waktu itu kalah sih Om. Kalah ya memang. Tapi Keluar dan kalah. iya kayaknya Om. Ada gak sih? Ada. Kayaknya Di MDL ada. kan? Lupa Iya. saya lupa ingat. Cuman di Lupa. awal-awal dia keluar. Memang. Ada sempat keluar. Baiklah, kalau begitu kita akan langsung melihat inilah dia game penentuan. Satu sama, seperti yang kita tahu untuk kali ini Valentina terlepas dan Cloudkun sepertinya akan lebih memiliki sebuah keunggulan dengan pasifnya yang dimana per 2 detik dia akan mendapatkan XP dari total-total yang tentunya lihat dari levelnya. Ini sangat amat diunggulkan. Ya cepet banget juga di area tengah dan Kings mereka nggak mau kalah loh. Mereka geraknya langsung vertikal juga ke area bawah. Little Wonder menjadi sasaran utama. Tapi sayang sekali retri dari One terlalu tajam. Selo bahkan nggak sempat untuk ngerespon. Dan lihat loh, Cloudkunnya selama levelnya di atas yang lebih besar, dia selalu dapetin gen life. Gede lagi genernya. Iya. Itu unfair sih, tapi ya worth it lah dengan salah satu ininya juga ya. Dengan satu title-nya dia. Hero yang paling banyak di band. Wah. Valentina. Iya. Annoying banget sih. Dia bisa menangin lane-nya di area tengah. Kayak udah ketinggalan, tubuhnya juga kesiksa. Udah level 4 tuh Bude. Iya. Itulah dia, ketika kita bisa memaksimalkan dari segi pasifnya si Valentina ini. Ya sama satu lagi, kita level 4 duluan, kita udah punya ambil ultinya musuh semua. Ya IMU, tapi kali ini first blood ternyata One out of nowhere mendapatkan 1 poin kill di arah bottom lane. Dan kali ini sudah mulai muncul dari segi pergerakan Selonya juga yang melakukan mirror. Dan ini adalah tempat yang berbeda. Untuk One-nya sendiri dia akan lebih memilih untuk ke arah Gold Shield Turret bersama dengan Ravicii. Yang ngepet langsung ke area bawah dan Evos mereka rotasi sangat cepat. Sementara dari Kings mereka bergerak ke arah yang berbeda, lebih berpikir ke arah ada objektif yaitu Turtle. Turtle pertama udah langsung dicolek oleh Selo. Di pop up dan Pendragon gak ingin membiarkan hal itu, dia udah punya split. Dia akan ngebuka langsung kan split di pop up. Selo menjadi sasaran utama tapi Feather Airstrike dari Cloudkun dibuka di pop up dan Turtle berhasil dapat oleh Evos. Oke, didekatkan dan bahkan mendapatkan satu dengan retribution, tapi kali ini untuk seorang Swan yang dapat tatanan hilang begitu saja. Shogun dengan Way of Dragon-nya double kill dari Pendragon, tapi kali ini kayaknya nggak bakal mau lebih. K-Dot mungkin akan terjebak tapi masih punya flicker untuk saat ini. Apakah bakal digunakan secepat mungkin? Bubu akan ditargetkan, langsung ada grab tapi ternyata Tyrant Revenge menyelamatkan hari dari seorang Bubu. Pendragon dalam ancaman dan langsung ada 1 poin kill yang didapatkan oleh seorang Selo. Masih mau lebih dari Newt-nya tapi sepertinya tidak akan mau loncat lagi. Ya tadi Feather Airstrike-nya dari Cloudkun ngusir semua pemain dari Kings. Iya, tapi satu sih Pendragon narik ujungnya ke sebelah. Kenapa tidak dijauhkan gitu loh? Iya, langsung di retri. Bener gak sih? Iya, langsung retri. Oke. Dan itu yang makanya membuahkan tanda tanya besar bagi kayak, wah dikasih dong berarti turtle-nya. Oke, mungkin adalah sebuah miskomunikasi tapi ternyata LJ tertangkap di depan sana dengan satu Feather Airstrike dari seorang K-Dot. Dan di sisi lain One-nya juga harus hilang begitu saja. Selo mungkin akan dikejar. Split sudah mulai digunakan. Grab-grabnya ke arah seorang Shogun tapi Shogun menghindar dengan Sunpo-nya dia. Dash adalah jawaban ketika kita tertangkap oleh Glue. Kabur dari Glue dari kawanannya, sementara di area mid lane Cloudkun begitu galak, tapi balasan dari Bubu juga sangat mengerikan. Mencoba untuk menahan dengan ada bouncing ball flicker di pop up. K-Dot melakukan komitmen yang sangat baik di area tengah. LG berusaha untuk membantu, I'm offended gak bisa untuk membalaskan dendam dari Cloudkun di area mid lane. Kings berhasil untuk mempanis Cloudkun. Wah ini benar-benar hampir di semua lininya ya. Udah mulai ada sedikit pertikaian dan Ravicii baru aja dia pegang ke arah Malefic Roar, hilang begitu saja di arah bottom lane. Sebuah ganking lagi dari Selo yang membuahkan hasil yang cukup optimal. 3 berbanding 6 kali ini bermaksud. Ya dari segi poin kill, tapi kalau dari segi net worth pun Kings berhasil untuk ngelit nggak sampai 1000, tapi kelihatan bahwa mereka ada keunggulan di area mid lane, di area segala macam yang mereka miliki. Dan setelah itu pun aku ngeliat pergerakan objektif gaming dari Kings itu kuat banget.
setiap ada turtle mereka siap. Tapi I'm of Industry pop up, informasi sudah masuk. Kings makin percaya diri lagi masuk area turtle-nya. Tapi Pendragon menjadi momok tersendiri. Split belum dibuka, tapi inilah dia Selo menjadi sasaran utama di area belakang. Turtle didapatkan oleh One. Kings Esports mereka mundur ke area belakang ketika Pendragon sudah menunggangi Bubu. Grab-grabnya ke area Bubu. Tapi Pendragon ditarik ke area yang salah. Dibalas counter inisiasi dari Kings Esports membuat Evil Icon mundur secara perlahan. Covernya cepat banget dan satu retribution langsung mengubah segalanya. Lihat bagaimana dari One-nya untuk kali ini lagi benar-benar unggul dari segi level, dan Shogun mencoba untuk bertahan. Kayaknya itu bukan pilihan yang tepat. Tapi ada The Way of Dragon dapetin satu Pendragon tumbang. Shogun juga menukarkan dari kill-nya, dan kali ini lihat One-nya tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena langsung ada Selo juga yang hadir dan Bubu udah mulai memunculkan dirinya. Artinya 4 lawan 4, apakah bakal dipaksa? Sepertinya enggak, Mama. Iya, situ manis banget dari tadi si Shogun make up play dengan 2 tendangan. Satu di mid, satunya juga yang tadi terjadi untuk di top. Jadi trade yang terjadi ini menguntungkan untuk Kings juga. Asli itu cowok TikTok ini sih, fix banget. Waduh. Shogun nih, Papa lepa dadah. ini dipantau nih flickernya nih. Ada flicker kayaknya dia pakai terus deh. Ya. Dari tadi loh dia nangkapnya dengan kayak gitu caranya. Ya, tapi The Way of Dragon lagi mendapatkan satu LJ. Tapi LJ masih bisa bertahan. Membentuk karena lini belakang yang menghentikan K-Dot. Dan dari ada Shadow Kill dari Bubu dan Kings masih bisa selamat. Mereka hanya kehilangan Bubu seorang diri. Tapi Evo kehilangan 2. Selo masih bisa bebas di area belakang. Terlalu low, berbahaya. 3 lawan 2 bukan pilihan yang baik. Selo mencoba untuk ke-kiting. Tapi komitmen dari pemain EVOS Icon membuat mereka ingin mendapatkan Selo. Terlalu low Selo, tapi bisa bertahan lagi. Dan The Way of Dragon lagi dan lagi mengejar Pendragon. Shogun berhasil nge-trade, tapi balasannya memang lebih mahal dari King. Kayak mereka kehilangan Selo, sementara EVOS mereka membebaskan One, nggak tumbang juga, sekarang One ke level 10. Dan saranku mungkin K-Dot udah boleh sih ya dapetin ke arah Winter. Karena itu Malefic loh, yang dipegang sama One itu bisa one hit langsung ke arah Varsha dan Falcon. Hampir saja itu satu tetes darah terakhir ketika K-Dot melakukan poking damage dengan Feather Ice Strike-nya. Gak ada motor shocker sekarang, gak bakal bisa mencegah Aman, untuk melakukan aman. recall. Yes, di Penta, di pilihan yang tepat juga. Dan EVOS ini masih menunggu untuk One, si make up play sekali lagi. Kalau bisa langsung lompat ke belakang buat eksekusi K-Dot. Karena K-Dot belum kepipas sekalipun. Tadi flicker kan, Ya. tapi 40 detik nih. Untuk beberapa detik ke depan juga kita akan lihat mungkin turtle atau bahkan spell yang udah ready dari kedua belah tim. LJ juga mungkin akan langsung dihajar, tapi perlahan-lahan Shogun langsung mengejar ke depan sana. One yang didapatkan, The Way of Dragon on point. Di sisi lain lihat dari Demonic Force-nya, namun turtle-nya masih di tangan dari One. Orang kemarin dari Pontini, lihat di depan sana LJ menahan semuanya. Talent Rage kena karena 2, bouncing ball-nya masih belum ada, dan bahkan ada flame shot juga. Neot memporak-porandakan formasi dari EVOS Icon. Double kill diamankan, masih mau lebih. Lihat Ravage di arah belakang, aman sekali mendapatkan Bubu. 3 ditukarkan 2, masih mau lebih. K-Dot juga belum ada flicker, tapi kali ini trade kill-nya benar-benar merugikan bagi Kings Esports. Ya, mereka bisa menghentikan damage dari K-Dot di arah belakang. Pendragon sebagai penghenti. Padahal inisiasi dari King dengan Shogun yang dapetin jackpot One rupanya nggak bisa untuk di-clear secara cepat. Membuat EVOS bisa nge-setup ulang. Sekarang The Way of Dragon-nya ke arah yang berbeda, terlalu jauh dari kawanannya. Flicker menjauhi kawanan dan ada Peter Estek di pop-up. LJ mengamuk dengan ada yang mau menghentikan segala macam yang dimiliki oleh King. Kings mulai kader-kader, mulai kabur dari pengejaran EVOS. Belum ada yang tumbang, tapi banyak sekali resource skill yang udah dikeluarkan. Oh my god, ini bisa dibilang sebuah pertikaian yang tidak ada hentinya ya dari tadi ya. Bahkan di arah top lane, One-nya yang bener-bener ya udah lurusin aja. Iya. Belum ada perang dah. Split Bebas, push. bebas ya, split push buat One juga. Secara goldnya udah mulai unggul untuk EVOS Icon. Dari One sendiri udah punya item Meltic Roar tadi. Dan kalau dibandingkan Roger juga belum mengarah ke item battle sih buat Roger. Wah, HP-nya sih agak sedikit tidak berimbang ya, karena dari segi damage pun One ya udah punya satu ogre-nya yang akan menambahkan dari segi HP dan movement speed. Goldnya aja jauh loh, 7.500. Iya. Tajam Beda 2000. melintir ya. Ya beda 2000. Nah, karena ini gak sih? Karena tadi ketika Selo-nya juga terlalu banyak point kill, execute, shutdown-nya dapat banget, dan split push. Salah satu kunci ketika kita tahu Hayabusa tanpa adanya particle ball. Blue team turret has been destroyed. Tapi kayaknya gak mau terlalu di overcommit sama teman-teman dari Kings juga, dan menit ke-9 nih Bro Bangsar.
menit di mana Lord muncul akan menarik perhatian kedua tim dari Kings dan juga EVOS mulai menduduki areanya. Kayak mereka nggak mau kalah setup di bagian Lordnya. Pick off terlebih dahulu mungkin akan lebih aman bagi tim yang ingin ngedapetin Lord. Masuk ke area depan, One mengusir mundur Kings dari area Bush. Udah mundur terus nih, Kings perlahan, ayo diusir dari Bushnya. Ini dominasi dari EVOS dari segi area udah kelihatan jelas. Tapi Kings pun mereka nggak mau kalah, mereka ingin melakukan sesuatu. Kayak Shogun sebagai inisiator yang patut diperhatikan oleh tim EVOS. Dan ini Demon Hunter Sword untuk Ravici sih. Dia bakal main karena DPS juga. Cuma mungkin untuk PR-nya Newt, setidaknya dia memberikan tekanan ke arah Pendragon. Itu dia Pendragonnya sendirian. Tyrant Rage pun sudah digunakan. Dan lihat dia terjebak di depan sana. Nggak punya regen apa-apa lagi. Tapi ternyata Grab menyelamatkan harinya. Shadow kill ke arah belakang Kedot. Terkena retribution. Tapi ternyata Pendragon juga harus ditukarkan point kill-nya. Shogun terjebak. Tapi masih bakalan ditangkap sama LG dengan flickernya. Emang Pen dapetin satu. Shogun tidak bisa kemana-mana lagi. Dia tumbang sendirian. Selo juga bakal jadi target selanjutnya. Dan terkena The Way of Dragon. Cloakun. Tapi ternyata dia seo kanan, seo kiri dan hilang di tengah-tengah. Ya, tapi itu bayaran yang cukup untuk Cloakun ngedapetin Selo. Komitmen dikeluarkan oleh EVOS Icon. Kita ngeliat kayak, oke, Flicker maju ke area depan buat nge-punish. Dengan menangnya jumlah EVOS Icon sekarang, mereka otomatis bisa kasih pressure dari segala arahnya. Ayo, bedet lagi, Newt. Mencoba untuk diamankan, tapi dia mau force pop up. Tak bisa kabur kemana-mana lagi, tapi ada di belakangnya. Di-trigger terus-menerus. Newt-nya tetes darah terus-menerus. Ada hasil yang dimiliki. LG-nya tumbang, Ravici tumbang. Durability yang sangat kuat. Dan ngedapetin satu lagi. EVOS Icon kehilangan begitu banyak. Newt-nya pun masih survive kali ini. Bubu save the day dengan Tyrant Rage-nya. Dia langsung menggeser pergerakan dari seorang Ravici dan juga LJ di depan sana. Newt-nya ke-trigger lagi dari Demonic Force-nya dan kali ini keadaan tiba-tiba berbalik. Yes, itu shield sih. Shield yang di regen secara terus-menerus oleh Povius membuatnya bisa survive. The Way of Dragon, tapi kali ini apakah mampu untuk membuat Pendragon survive? Sepertinya tidak. Untuk di menit yang ke-12 kali ini, Lordnya pun sudah berlengang-lengang di depan sana. Lihat One-nya muter ke arah belakang melakukan flanking dan kali ini terkena bouncing ball. Sayang sekali, tapi ternyata untuk kedua kalinya dia terkena bouncing ball. Ter-shutdown dan unstoppable dari seorang Kedot. Lord pun diamankan oleh Selo. Masih mau lebih lihat mendapat memori, tapi ternyata tidak mendapatkan apapun. Malah LJ yang tumbang dan kali ini Cloakun juga harus hilang. Di sana Ravici memang mendapatkan ke arah Selo, tapi ternyata Ravici juga harus ditutup dari segi pergerakannya. Wipe out untuk Kings Esports. Wow, setup yang begitu kuat. Mereka ngedapetin jackpot terlebih dahulu. Selanjutnya mereka komit full ke semua member dari EVOS. Walaupun itu begitu loh, mereka nggak sabar untuk meratakan EVOS dari segi Lord. Ngedapetin Lord, ngedapetin 5 member dari EVOS. Dan setup dari EVOS yang rupanya yang kita pikir bakal jadi kuat banget ternyata enggak. Iya. Kayak tadi tuh gara-gara satu momen sih Om. Itu belum jadi Oracle loh ya, Newt-nya. Iya, kalau dia punya Oracle dia lebih sustain lagi sih di garis depan. Regennya, shieldnya nambah terus, gak ada Esmeralda yang defend membuat dia bebas banget buat gerak. Dan entah kenapa ya, yang punya dari segi life drain itu kan Pendragon ya. LJ-nya belum punya. Jadi ketika LG di tengah-tengah sana, tidak ada Pendragon, tentu Newt dengan bebasnya punya shield yang sangat amat banyak. Buset, iya sih. Pendragon Iya, dan doang. yang ke-trigger juga banyak kan. Kena sekali, dapat shield, Blue team turret has been emang gak boleh destroyed. mundur sih itu. Aspinonnya, oh my god, Shogun lagi dan lagi The Way of Dragon karena depan sana Tyrant Rage-nya, tapi ternyata hanya tepuk tangan. Pendragon mungkin ingin mengembalikan keadaan. Di sisi lain lihat Conceal pun sudah di pop out, tapi lebih memilih untuk mundur. Dan lock dari Kings udah banyak banget yang kebuka. Yes. Dan itu untuk komit ke arah Pendragon. Bubu udah kebuka Tyrant Rage. Blue team Shogun turret has udah been juga destroyed. dengan The Way of Dragon-nya. Jadi Flicker bahkan. Flicker juga Hmm. full komit ke arah Pendragon. Yang Pendragonnya ya fine-fine aja. Dia masih bisa selamat. Dia punya durability juga. Ini glue dari Pendragon. Cloakun. Itu ketetesan satu Feather Effect ya? Kita melihat ada perbedaan level sih lebih tepatnya Bude Mosa. 14, 11. Iya. Kayak Athena Shield, ini Athena Shield. Newt Newt. makin strong. Newt gak mau ke Oracle sekalian atau Radian gitu. Oke. Kayaknya dia tahu bahwa burst damage yang dihasilkan dari Cloakun juga mungkin akan lebih menjengkelkan di depan sana. Tapi
Oracle bisa punya reduce cooldown juga sih, yang menurut gue masih cukup oke lah. 10%. Ya kalau mau dipakai sama Newt itu juga biasa menjadi salah satu kombinasi item untuk Povius ya. Karena tadi kalau itemnya dia nggak punya ini kan, anti gain life. Dia nggak ada dominant size. Iya, cuma Pendragon yang punya. Iya. Dan itu pun kayak Shogun yang dari tadi nargetin, bukan ke arah Newt-nya. Masalahnya dari tadi itu sih. 1v1-nya tuh bener-bener dibawa sampai di team fight. Yang kita tahu Pendragon ketemu sama Newt itu di lane phase. Tapi untuk kali ini lagi dan lagi mungkin akan terjadi Tyrant Rage. Dan bahkan ada Feather Strike, The Way of Dragon coming up. Semua hanya untuk Pendragon. Dan di depan sana lihat LJ-nya menangkap banyak tapi tidak bisa membuahkan hasil. LJ-nya terjebak di depan sana, Shadow Kill pun tidak bisa digunakan kemana lagi. Povius dari Newt-nya benar-benar bebas. Ravici harus tertumbangkan sendirian. LJ juga harus hilang dan terbuka dari segi base-nya. Iwan anak emak dari Ponti mencoba untuk melakukan sedikit pertikaian dan menggocek-gocek. Tapi ternyata dia hanya melakukan cut wave minion. K-Dot langsung menyusulkan depan, tapi Coach Shadow menyelamatkan hari dari seorang One-nya. The Way of Dragon pun digunakan Cloud Kun. Satu dari Cloud Kun-nya tidak bisa didapatkan dan base-nya terbuka. Kings Esports take this game 1-2. Wow, ini dari Kings, mereka bukan menang comeback. Iya Sel, apa Sel? Kings Esports. Apa tuh? Mau dengerin apa? Apa? Mau dengerin apa? Suara ya? Oh, oke. Kings Esports 2-1. Halo, Mighty Kings. ada suara? Gak bisa, Be. Hah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Saya mau ngobrol sama Sira tuh, mau mendengarkan suara apa? Nggak ada, Wah. Be, nggak ada, Be. Ah. Mana suaranya? Gitu. Oh, Kalau gitu. kalau lagi ini offline kan mana suaranya? Dan rupanya kayak prediksi semua talent di match satu tuh. Wah. Salah semuanya. Iya juga ya. Kita salah semuanya, nggak apa-apa ya. Namanya juga prediksi. Namanya juga prediksi. Betul sekali. Tapi Lah, kayak saya mereka juga tidak ngelakuin masalah. perubahan sih. Iya. Tapi bagus Ngelakuin sih. perubahan jauh banget loh, Masalahnya Kings. satu, Bude. Apa tuh? Kita kemarin tuh kayak ngelihat perbedaan Iya. yang begitu signifikan banget dari Kings. Iya, iya, Karena iya, apa? Karena berasa. ya sebelumnya Melagris yang bener-bener dia tuh kayak ini kuat banget gitu loh sebagai mid laner. Tapi Ganti Celo. ganti Selo junglernya, K-Dot yang jadi mid lanernya gitu. Dan ternyata masih mampu untuk mendapatkan poin bahkan menghadapi tim raksasa Yves Icon gitu loh. Ini tren positif berarti buat Kings. Hmm. Berarti 2 match win udah mereka dapatkan juga. Naik nggak ya? Naik Sepuluh lah. Naik harusnya sih. Naik lah. 10 besar lah ya. Selamat. Harusnya tuh. Harusnya. Makanya naik, kayak harusnya aku naik. bilang ya, Kings itu dulu tuh ya kayak di tempatnya aman, keempat, ke-6 lah kalau jauh-jauh turun tuh kalau misalkan di pertengahan musim gitu loh. Tapi kalau untuk di awal musim kok kayak aku melihat waduh 12. Wah, ini kayak bukan tempat yang aman gitu untuk Kings. Nah ya, tapi tadi memang terlihat ya bahwa punishment dari Kings Esports ini karena melihat Pendragon yang jalan sendirian terus-menerus. Pendragon sendirian dengan glue-nya lagi hop lompat-lompat di depan karena dia pede kan, dia punya split. Tapi tadi nggak sempet buat nge-split. Nah, yang terakhir itu kena Way of the Dragon. Ini Tyrant Rage Siren dulu. Rage dulu, ya kan, terus begitu mau Tyrant Rage. kelar kena Way of the Dragon, Dah. kena Feather Air Strike. Dia nggak sempat akhirnya buat pecah. Masalahnya juga satu sih Om, gak ada yang buka map. Kan cuman glue memang yang bukan. Iya itu. Siapa? Itu mungkin karena ya cuma Pendragon gitu lah yang jalan-jalan sendirian dan mungkin karena itulah penyebab kenapa Pendragon juga terculik karena ya tidak ada yang membuka map juga. Iya, tapi ini Newt luar biasa sih Povius-nya ya. Gak ada Oracle, apa itu Oracle? Ya, Ice Queen One, Clock of Destiny, gak ada Dominance Ice, langsung Athena juga Antiquiras. Itu item defense sih. Jadi first item dia tadi apa ya? Clock of Destiny, terus dia ke Ice Queen, terus habis itu Antiquiras karena physical damage-nya lumayan ya. Lumayan Ravici. minus 30%. Ravici One juga demikian Hayabusanya. Yang aku kaget tuh dia pistol loh dari awal. Hmm. Dia langsung Malefic roll. Ya, udah ada Malefic sebenarnya bisa nembusin, cuman memang regen cepet kan. Iya itu. Permasalahannya Masalahnya satu sih Om. Ini Malefic roll tembus armor tapi nggak tembus absorb. Jadi kayak ya dan juga K-Dotnya nggak ke pick off sama sekali. K-Dotnya selalu aman di belakang, Shogun juga bisa nge-cover. Kalau dari Evil Icon di early mereka terlihat hampir menang, itu karena ada Shogun. Shogun yang ngebuat trade-nya jadi imbalance. Jadinya ya udahlah kita kembali ke titik nol aja, titik awal yang tadinya hampir dimenangkan Evil Icon, tiba-tiba kena Way of the Dragon ke dalam turret, udah selesai. kenapa satisfying banget ya kalau ngeliat cowok kayak gini nih. Hit gitu. Hook, Set. Iya, sat. luar. Bener-bener tendang aja. Awal-awal padahal Livos kayak galak juga ya sebenarnya. Betul. Dominate malah kalau hitungannya. Iya, Cloud Kun-nya bisa. Semenjak ini gak sih yang waktu Pendragon naikin ke arah Selo, Retribution. Itu Iya itu di sana itu. sebenarnya bisa dapetin 2 loh si One-nya. Turtle yang Iya pertama, abis itu nanti mungkin Pendragon yang lagi ngegendong
itu jadi asis. Iya, tapi ditarik ke belakang mungkin harapannya adalah itu tumbang dulu baru dapetin lordnya. Oh iya juga ya. Iya, tapi ternyata Masuk posisi akal, lagi masuk akal. pukul turtle ya. Terus kena retri. Aduh. Itu tuh. Ya, tapi kita lihat untuk One masih untuk rich guy-nya K-Dot. Kali ini sebagai the carry, Pendragon, Sandbag, Bubu masih masuk ya di sini Bubu. Dengan Kufra dia 3 kali loh Forgotten One. Asis, 3 gede game. banget. Gila. Ini emang Bubu sih main banget di game ketiga sih Om. Gua- Kufranya. Gue tadi tuh ngeliat siapa ya? Kalau nggak salah si Hayabusa kan yang ngeflank dari belakang. Yang Oh, yang dua dia kena iya. 2 kali itu Bener, tadi. bouncing ball dia tuh ke kiri dulu kan. Itu di Lord gak sih? Iya, Bener di kan? Lord, iya. Iya. Yang selonya tuh mau di backstep sebenarnya. Tapi ketika dia si Wan-nya itu ingin menggunakan quad shadow, kesundul 1, kesundul 2. Makanya aku bilang kayak, wah ini nggak mungkin, ini cowoknya tuh nggak mungkin jadi roamer. Pasti akan ada sesuatu lagi nih. Ternyata Kufra yang tidak terduga-duga. Betul. Wah, Enak sih, tapi cowoknya juga di sini defense ya untuk item build-nya iya, tadi. iya. Jadi mereka punya hero-hero yang cukup sustain dan tebel. Nah ini dilemanya Valentina, memang kita melihat dia ini selalu di ban. Mungkin nasibnya Natalia ini habis ini sama Be, dengan Valentina. waduh. Karena udah mulai kelihatan nih di ban. Kemarin juga udah mulai kelihatan kan. Sempat kelepas waktu di PUBG udah gak usah ban terus. Akhirnya Natalia kita lihat di ban. Sekarang di matchnya EVOS Kings di ban terus-terusan. Dan MVP kita game yang ketiga ini masih di hari yang panjang untuk hari Kamis kita hari ini ya. MDL season kelima. Ya ini Newt untuk match MVP Club of Destiny, Ice Queen, Antiquiras, Athena Shield. Itu mau kemana itu yang terakhir tuh? Enchanted Mana? atau mau ke Fleeting Time? Wah, Fleeting Time gak? Lightning Lightning Tranchen. Tranchon. Mau damage. Oh, fleeting time sih oke sih Om, tapi Om. Gimana tuh? Atau Fleeting- buku. buku kan? Magic Enchanted Talisman kan? oke sih, iya. Dari cooldown. Tapi ya itu sih kayak yang ngebingungin adalah kalau kita ngomongin soal itemnya Popheus tuh dia bisa kemana-mana, dominance Ice Biasanya juga kan bisa. Clock of Destiny Domi kan. Domi Iya. kenapa Domi teman-teman? Karena satu dia itu dekat dengan temennya. Mhm. Sorry dekat dengan musuh. Musuh-musuh.